Halo semua anak-anakku kelas 8. Kita berjumpa lewat pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, guru kalian, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Siti Gomaroh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, doa dan harapan Ibu semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kalau kalian sudah sehat, kalian akan bisa menyimak dengan baik media pembelajaran yang Ibu kirimkan ini. Pada hari ini Bu Siti akan menyampaikan materi bab 1 dengan tema berita seputar Indonesia. Ada 2 kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk saat ini, yaitu kompetensi dasar dengan kode 3.1 dan kompetensi dasar dengan kode 4.1. Simak baik-baik ya. Ibu mulai dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik itu yang didengar ataupun yang kalian baca. Sebelum Ibu membahas materi pelajaran ini, terlebih dahulu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan classroom, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur berita. 3. Menyebutkan ciri-ciri berita. Dan 4. Menyebutkan jenis-jenis berita. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak bisa setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini. Selanjutnya kita mulai membahas materi yang pertama. Pada bagian A, menentukan unsur-unsur berita. Nah, sebelum kita menentukan unsur-unsur berita, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan berita. Bagaimana ciri-ciri berita? Ya, yang pertama, pengertian berita. Kata berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata virit yang berarti terjadi atau bisa juga berarti ada. Ada juga yang menyebut kata berita dengan kata Berita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Ingat ya, kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Selanjutnya, ciri teks berita diantaranya sebagai berikut. 1. Faktual. 2. Aktual. 3. Unik atau menarik. 4. Sistematik dan lengkap. 5. Seimbang. Dan 6. Komunikatif. Kita bahas satu persatu dulu ya. Dari ciri-ciri teks berita tersebut. Yang pertama itu faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau pada masa lalu. Ingat ya, teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru,
terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Teks berita harus berisi fakta, bukan menyajikan berita hoaks atau palsu. Ciri yang kedua, aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, unik atau menarik. Maksudnya di sini, teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Nah, tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Selanjutnya, yang keempat, ciri yang keempat, sistematis dan lengkap. Teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang akan disajikan. Semua unsur berita harus terdapat dalam teks berita. Kemudian ciri yang kelima, seimbang. Teks berita harus memuat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Isi teks berita tidak memihak salah satu pihak. Itu yang dimaksudkan ya. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam adalah komunikatif. Ini berkaitan dengan bahasa ya. Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif berarti pilihan kata yang digunakan mudah dipahami atau mudah dimengerti, baik itu oleh pembacanya ataupun oleh pendengar. Nah, sekarang kita baru melanjutkan pada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu meliputi ada yang namanya, kalau disingkat ya, 5W dan 1H. Ya, yang pertama, what, berarti apa? Berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal, atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, who, yang berarti siapa. Memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when, yang berarti kapan. Menyebut waktu kejadian peristiwa. Kemudian yang keempat, where, yang berarti di mana. Berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Yang kelima, why, berarti mengapa. Berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, yang terakhir, how, artinya bagaimana. Berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Kembali lagi, kita membahas 5W dan 1H ya. Ada what, when, who, why, where, how. Ya, what berarti apa, itu menanyakan tentang benda. When berarti kapan, menanyakan tentang waktu. Who berarti siapa, menanyakan tentang orang. Why berarti mengapa, menanyakan tentang sebab. Where berarti di mana, menanyakan tentang tempat. How
berarti bagaimana, menyatakan tentang proses ya. 5W dan 1H. Nah, keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adik simba. Ibu ulang ya, adik simba. Untuk memudahkan ketika kita mengingatnya. Nah, adik simba itu akronim ya. Apa kepanjangannya? Simak baik-baik. Adik simba. A. Apa? Di mana? Kemudian up-nya itu kapan? Siapa? M. Mengapa? Dan banyak itu adalah bagaimana. Ingat ya, kita singkat dengan menggunakan akronim adik simba. Sekali lagi, adik simba. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih terurai dari uraian materi yang sudah Bu Guru bahas tadi ya. Berita merupakan bentuk informasi yang dapat disajikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Anak-anak tentu di sini sudah mengerti ya. Kalau berita itu disajikan secara lisan, di mana bisa kita dapatkan? Kalau berita itu disajikan secara tulisan, di mana bisa kita dapatkan? Atau media apa yang digunakan, begitu ya? Selanjutnya, memahami berita yang diperdengarkan itu berbeda dengan memahami berita dari media cetak. Kenapa berbeda? Untuk dapat memahami berita yang disampaikan melalui media cetak, kita dapat membacanya. Apabila kita belum memahami isi berita tersebut, kita dapat mengulangi membacanya. Bahkan berkali-kali ya, baca sekali belum bisa, ya 2 kali. 2 kali belum juga mengerti, 3 kali kita baca dan seterusnya. Nah, adapun untuk memahami berita yang disampaikan melalui media elektronik, diperlukan konsentrasi yang cukup. Ibu tegaskan lagi, untuk memahami berita yang disampaikan melalui media cetak, untuk memahami berita yang disampaikan melalui media elektronik, diperlukan konsentrasi yang cukup. Kenapa? Karena hal ini bersifat ya, dibacakan itu hanya 1 kali atau tidak ada pengulangan. Kalau toh misalnya ada siaran ulang, tentu kita akan menunggu kapan berita tersebut akan ditayangkan lagi. Ya, itu perbedaan ya ketika kita membaca berita dari media cetak dan ketika kita menyimak berita dari media elektronik. Nah, selanjutnya penyajian sebuah berita itu sesuai dengan urutan pola dari yang paling penting hingga kurang penting. Pola berita tersebut berbentuk pola piramida terbalik yang terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, teras, tubuh, dan ekor berita. Ya, ini bisa anak-anak lihat gambarnya pada slide ini ya. 1 judul, 2 teras, 3 tubuh, dan yang keempat ekor berita. Pola piramida yang tadi itu sekarang Ibu jelaskan ya, penjelasan pola gambar yang tadi. Nomor 1,
Bagian pertama berupa judul atau disebut pula dengan kepala berita. Yang kedua disebut teras berita. Isinya atau berisi inti berita yang menyebutkan pokok-pokok, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bagian ketiga disebut tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan lebih rinci mengenai berita tersebut. Dan yang keempat atau bagian keempat disebut ekor berita. Ekor berita itu berisi penutup berita, yaitu penjelasan pola gambar, pola piramida pada slide sebelumnya. Ibu lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, yaitu jenis-jenis teks berita. Nah, yang pertama, berita langsung atau disebut dengan straight news. Itu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Jenis yang kedua, ada berita mendalam atau depth news. Mengangkat sebuah berita secara mendalam. Yang ketiga ada berita penyelidikan, investigation news, yaitu berita berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Selanjutnya yang keempat, ada berita interpretasi atau interpretative news, yaitu berita berdasarkan perkembangan dari straight news, ya, berita yang pertama ya, dengan menambah beberapa informasi. Selanjutnya yang kelima ada berita opini, opinion news. Itu berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Nah, itulah jenis-jenis teks berita.